Diary Depresi. Kamu bisa mendengarkannya di YouTube dan Spotify. Halo semuanya, balik lagi bersama gua BW. Gue pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe Diary Depresi Podcast Channel. Diary Depresi Podcast Channel ini gue buat bukan untuk cerita gue sendiri, tapi cerita hasil dari gue ngumpulin juga kisah teman-teman gue. Dan gue berharap para pendengar Diary Depresi Podcast juga bisa berbagi cerita. Kalau untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita di Diary Depresi Channel, bisa kirim via email yang ada di deskripsi. Tujuan gue bikin Diary Depresi ini minimal selain tempat gue buat bercerita tentang pengalaman gue pribadi, juga bisa dijadikan tempat untuk berbagi cerita para pendengar podcast Diary Depresi. Mungkin dengan cara bercerita kita bisa ngelepas semua beban yang ada di hati dan di otak kita. Mungkin juga dengan kita berbagi cerita, ada orang-orang di luar sana yang jadi gak ngerasa sendirian, lalu merasa lebih kuat dan bisa melanjutkan hidup lebih baik lagi. Cerita-cerita yang akan selalu ada di Diary Depresi Podcast ini, nama, tempat, waktu akan gue usahakan untuk disamarkan agar tidak menyinggung orang-orang yang mendengarkan Diary Depresi Podcast. Oke, kita mulai aja cerita untuk Diary Depresi Podcast ini. Untuk kali ini gue pengen menceritakan tentang seorang cowok yang gagal di perantauannya. Kejadian ini terjadi di tahun 2008 kurang lebih. Gue kerja di salah satu perusahaan restoran cepat saji di Bintaro. Selepas lulus SMA, gue orang yang gak tahu cara ngelamar kerja gimana, bagaimana naruh surat lamaran, perusahaan apa aja yang membuka lowongan, gue gak tahu semuanya. Jadi cara pertama gue untuk mendapatkan pekerjaan adalah nanya teman-teman. Salah satunya orang yang di sebelah rumah gue. Dia sebelumnya udah kerja di restoran cepat saji, tapi ditempatkan di Pondok Indah. Namanya Yudi. Gue nanya, gimana sih cara ngelamar kerja di restoran cepat saji lu? Gitu. Dia jawab, lu kalau mau ngelamar kerja, bawa surat lamaran lu, datang aja ke restoran-restoran yang mau lu lamar. Pada waktu itu, restoran cepat saji yang paling banyak di sekitar rumah gua di Ciputat, yaitu di daerah Bintaro. Di sana ada banyak brand restoran cepat saji di daerah Bintaro. Gua ngelamar lah di berbagai macam restoran tersebut. Singkat cerita, gue dipanggil di restoran yang sama tetangga gue. Ketika gue dipanggil, interview pertama gue sama manajernya, namanya Pak Agus. Gue ditanya kenapa mau kerja di sini. Jawaban gue simple, karena gue mau nyari pendapatan, gue mau ngebantu orang tua gue mau punya penghasilan supaya nggak nganggur gitu. Punya pengalaman apa? Tentu belum punya pengalaman. Dan menariknya, biasanya pengalaman dari tetangga gue si Yudi, kalau masuk restoran cepat saji itu pertama ditempatkan di area cuci piring atau steward. Nah, karena gue punya SIM C, ditanya,
lu bersedia nggak? Gue bersedia nggak untuk ditempatkan sebagai delivery? Buat sekedar bayangan teman-teman, 2008 itu belum ada yang namanya Gojek, Grab, belum ada, Shopee Food belum ada. Jadi restoran cepat saji punya delivery man sendiri untuk layanan pesan antar. Ditempatkanlah gue di sana. Hari pertama kerja pakai baju hitam putih, selain dikenalkan area restoran, di mana toilet, di mana area dine-in, di mana area salad dan lain-lain, cook, gudang, yaitu perpeloncoan. Perpeloncoannya sih nggak terlalu gimana-gimana. Perpeloncoan pertama yang gue terima adalah suruh berdiri di tembok di depan area manajer sama seniornya gue masih ingat, namanya Moko. Dia nyuruh gue nyanyi lagu Indonesia Raya dengan suara yang lantang. Ya karena gue nggak tahu dunia kerja itu kayak gimana, ya gue lakuin aja. Dan mentality waktu itu ya gue benar-benar gue kerja, tujuan gue kerja, yo apa aja yang akan diperintahkan ke gue lakuin. Setelah bernyanyi lagu Indonesia Raya di depan ruang manager room, gue berlanjut ke diperkenalkan dengan job desk dari delivery man. Cara bagaimana mengangkat telepon, cara bagaimana menulis orderan, dan segala macam preparation yang dibutuhkan dari pemesanan itu datang sampai pengepakan makanan hingga pengantaran. Singkat cerita, gue ngerasa beruntung ketika gue ditempatkan di delivery man. Karena kan pengantaran tidak selalu ada ya. Pengantaran itu hanya ada di waktu-waktu jam makan. Contoh antara jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau siang, kalau sore itu antara jam 5 sampai jam 8 malam. Di luar dari itu, gue preparation untuk alat-alat bungkus yang dibutuhkan untuk nge-packing makanan. Selain itu, gue belajar di semua sektor. Gue belajar area cook, gue belajar area preparation, gue belajar di area salad, gue belajar di area bar. Bar itu untuk buat minuman ya, seperti milkshake dan lain-lain. Jadi dengan waktu yang cukup senggang khusus di delivery man ini, gue secara otomatis bisa di semua area kecuali area server atau area dine-in. Gue bisa jadi sebagai cook, gue bisa berperan sebagai steward, cuci piring, gue bisa berperan sebagai salad, gue juga bisa berperan sebagai bar. Karena ketika banyak orderan, gue tuh seperti tim support untuk membantu semua area tersebut. Mana yang butuh bantuan, gue siap membantu gitu. Jadi gue nggak spesialis di bar, gue nggak spesialis di salad, tapi gue bisa semua. Sampai tiba-tiba manajer gue dapat email dari kantor pusat support center untuk mengirimkan satu orang perwakilan di masing-masing toko seluruh Indonesia untuk mengikuti tes sebagai tim MRT. MRT bukan kereta yang sekarang ada di Lebak Bulus sampai Plaza Indonesia, tapi MRT itu adalah tim marketing research team. Waktu itu gue belum tahu marketing research team apa. Dan kebetulan yang menjadi perwakilan restoran tersebut di Bintaro itu adalah gue. Gue nggak tahu alasannya kenapa gue yang dikirim sampai detik ini. Ikutlah gue
ke support center di Gatot Subroto, Gedung Mustika Ratu, tepat banget di bawah Pancoran, sekitar area Pancoran, patung Pancoran. Ketika di sana udah puluhan orang yang berkumpul untuk mengikuti training dan tes untuk menjadi marketing research. Setelah hari pertama diadakan training, hari kedua training, hari ketiga tes, maka jawaban dari hasil tes tersebut akan dikirim via email. Waktu itu buat gua yang tidak terlalu berharap untuk menjadi tim MRT, gua los aja, udah pulang ke toko, pulang ke store, balik lagi bekerja sebagai delivery man tanpa berpikir gue lulus atau enggak gitu, karena gue juga nggak tahu benefit apa yang akan gue dapat ketika gue masuk tim MRT. Setelah 1 minggu dari tes dan gue juga nggak menunggu hasilnya, tiba-tiba manajer gue datang untuk memberikan informasi hasil dari ujian tersebut. Ternyata hasilnya sangat positif. Yang lulus cuma 2 orang, dan salah satunya gua. Jadi gua harus jadi tim marketing research. Tugas tim marketing research waktu itu adalah, jadi sebelum produk ini launching, gua harus melakukan riset di berbagai restoran yang mewakili demografi customer dari brand tersebut untuk memastikan, untuk mencari tahu apakah produk baru ini jika kita lempar ke pasaran akan sukses atau enggak. Gue bertanggung jawab untuk meriset hal tersebut. Cuma yang jadi masalah waktu itu, untuk gue yang baru lulus SMA, gue belum punya motor supaya bisa mensupport mobilitas gue berpindah dari satu resto ke resto lain. Alhamdulillahnya waktu itu gue punya pacar yang sudah punya motor. Alhamdulillahnya dia memberikan motor tersebut, dipinjamkan motor tersebut supaya gue bisa punya mobilitas yang tinggi. Selain itu juga gue punya tanggung jawab untuk antar jemput dia. Jadi gue harus ngantar dia dulu berangkat kerja, baru gue bisa melakukan pekerjaan lainnya. Lalu setelah selesai gue menjemput dia, yang nantinya wanita ini akan jadi istri gue. Setelah 1 tahun gue menjalani profesi tersebut, gue masih karyawan kontrak waktu itu. Dan cita-cita para karyawan kontrak itu adalah menjadi karyawan tetap. Hanya saja, kesulitan untuk menjadi karyawan tetap adalah harus 2 tahun dulu jadi karyawan kontrak, lalu jeda 1 bulan diputus kontrak sebagai part-time, lalu dikontrak lagi 1 tahun, baru jika kinerjanya bagus, baru bisa jadi karyawan tetap. Jadi gue butuh waktu 3 tahun untuk jadi karyawan tetap. Itu pun jika kualitas gue bagus. Nah, muncullah tiba-tiba kesempatan lain untuk mempercepat karir gue supaya gak perlu nunggu 3 tahun bisa jadi karyawan tetap. Yaitu gua harus pindah ke toko baru, dimana ketika lu ada di toko baru, kuota untuk karyawan tetapnya masih kosong, masih belum banyak. Lalu gua akan jadi senior di situ yang bertanggung jawab untuk mengajarkan karyawan-karyawan baru untuk memiliki standarisasi pekerjaan, kualitas pekerjaan yang sama. Maka disitulah gue akan menjadi karyawan tetap ketika kontrak gue habis. Lalu dibukalah kesempatan waktu itu, nggak jauh,
kotanya di Serang. Perusahaan cepat saji gua akan membuka store baru di Serang. Dan orang-orang yang bersedia untuk ditempatkan di sana salah satunya adalah gua, dengan tujuan supaya gue bisa mempercepat karir gue, bisa jadi karyawan tetap. Ini adalah pertama kalinya gue hidup tidak bareng orang tua. Pertama kali gue pindah ke Serang itu daerah Banten. Itu gue diantar sama keluarga gue semua dalam satu mobil tetangga, dipinjem untuk nganter gue ke Serang supaya orang tua gue tahu minimal nih anak gue nih kerja di mana, ngekos di mana. Setelah sampai Serang, gue bareng sama salah satu supervisor yang akan jadi supervisor di store tersebut, namanya Hairul. Gue satu kosan sama dia, satu kamar sama dia, supaya, kenapa gue satu kamar sama dia? Supaya budget kosannya itu bisa kita patungan, lalu sisanya itu buat kita. Oke, akhirnya berjalanlah di sana. Selama gue di sana, tentunya gue menjadi senior yang mengajarkan para anak baru ini untuk memiliki standarisasi kualitas pelayanan yang sama. Di Serang tuh tidak cukup mudah, cukup sulit bahkan untuk mengajarkan bagaimana standarisasi kita dalam bekerja itu terpenuhi, karena kebetulan karakter-karakter anak-anak baru yang cukup keras, mungkin tidak terbiasa dengan aturan yang sebegitu ketatnya dalam bekerja. Jadi gue bisa bilang dari 100% kualitas yang harus dicapai, kemungkinan yang bisa gue capai secara maksimal tuh antara 75-80% kualitas yang bisa gue capai. Belum terbiasanya gue dengan kehidupan kotanya. Restoran gue itu tutup sebenarnya jam 10, tapi untuk selesai bersih-bersih dan lain-lain, tutupnya tuh jadi jam 12-an. Dan ketika gue pulang dari restoran tersebut, kotanya tuh udah seperti kota mati. Dari jam 9 itu seperti kota mati, gak ada tempat makan. Mau itu pecel lele pinggir jalan, tukang kacang ijo, apapun lah makanan, udah gak ada. Bener-bener seperti kota mati waktu itu, tahun 2008-2009. Alhasil, makanan yang bisa menjadi penyelamat waktu itu cuma Indomie. Hampir setiap malam gue makan Indomie. Tapi karena, ya gue gak bisa beralasan ini juga sih ya. Ya karena gue gak punya kompor, gue gak terlalu peduli dengan isi dari kosan. Gue masak Indomie tuh bener-bener dari teko listrik. Makin gak sehat lah dengan kualitas plastik yang ada di teko, yang ngebuat gue pada saat itu mengalami penyakit yang ada di kepala gue tuh ada benjolan seperti orang benjol. Kalau dipegang itu rasanya sakitnya luar biasa. Walaupun gue hidup dalam situasi itu, gue tetap berjuang untuk bisa jadi karyawan tetap di restoran tersebut. Gue bertahan selama 1 tahun. Toko gua sebagai tolak ukur bagaimana toko gua di Serang ini punya kualitas pelayanan yang bagus, yang tadinya gue bilang ada di angka 75-80. Jadi setiap bulannya store ini ada mystery shopper atau customer bohongan yang dikirim oleh kantor pusat
yang dia akan berperan sebagai customer yang membeli produk kita untuk mengecek layanannya, kualitas makanannya, waktu makanan itu tersaji, semuanya dicek. Dan alhamdulillahnya setiap bulan kita selalu mendapatkan nilai 100. Disitulah kebanggaan gua dan tim membumbung tinggi bahwa kita berhasil membangun store ini. Sampai akhir ada di masa dimana kontrak gua habis dan gua harus mengirimkan data-data gua ini ke kantor pusat secara langsung. Jadi gua naik motor dari Serang, Banten sampai Pancoran, berangkat jam 12 malam, sampai rumah di Ciputat itu jam 3 pagi, istirahat dulu, lalu jam 7 pagi berangkat lagi ke Pancoran untuk naruh dokumen. Setelah pulang dari Pancoran, gue balik lagi ke Serang untuk bekerja seperti biasanya. Naik motor bolak-balik dalam satu hari, Serang Pancoran. Tapi apa yang gue dapat? Gue gagal untuk menjadi karyawan tetap. Dan gue dikembalikan menjadi karyawan part-time. Yang bahkan secara pendapatan, secara jabatan itu di bawah karyawan kontrak. Perjuangan gue hancur tiba-tiba pada saat itu. Mimpi gue untuk bisa menikah, mimpi gue untuk bisa punya asuransi, mimpi gue untuk bisa punya rumah, hancur gitu aja. Hal-hal yang udah gue capai seperti tersia-siakan oleh perusahaan gue. Waktu itu manajer gue datang ke gue untuk menjelaskan situasi tersebut. Bahkan dia meminta maaf karena gue gak bisa sampai di titik dimana yang gue harapkan. Waktu itu gue memutuskan untuk resign. Selain rasa sakit hati gue yang begitu mendalam atas perjuangan gue yang selama ini gue berikan untuk perusahaan, alasan lainnya adalah dengan gue menjadi part-time di sana, maka uang kosan gue juga ditarik, uang operasional luar kota gue juga akan ditarik, maka nggak akan cukup untuk kehidupan gue di sana dengan ngekos. Rasa bangga orang tua ketika ngelepas gue ke tanah rantau, itu yang paling gue takuti ketika gue pulang nanti. Pulang sebagai anak yang gagal di tanah rantaunya. Anak yang berani bermimpi lalu untuk pertama kalinya dipatahkan oleh dunia profesional. Ya, segitu aja cerita gua kali ini. Buat teman-teman pendengar Diary Depresi Podcast yang ingin mengirimkan cerita teman-teman, bisa kirim langsung via email di deskripsi. Ciao. Bagikan cerita depresi kamu ke email Diary Depresi